Dari Soeharto sampai Jokowi, siapa bapak utang luar negeri sesungguhnya? Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim membahas tentang utang pemerintah dari masa ke masa. Sejak zaman Presiden Soeharto sampai Presiden Joko Widodo. Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Soeharto. Untuk pembangunan, beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang, kata Rustam melalui akun Twitter @RustamIbrahim. Rustam menambahkan untuk menjamin rezim Orde Baru bisa diberi utangan, bahkan sejak tahun 1967 dibentuk konsorsium negara-negara pemberi utang. Namanya Intergovernmental Group on Indonesia. Disingkat IGI, di dalamnya ada sejumlah negara dan lembaga-lembaga keuangan, seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Rustam mengatakan IGI bubar tahun 1992. Kemudian dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru, Consultative Group on Indonesia, disingkat CGI sampai berakhirnya kekuasaan Soeharto tahun 1998. Menurut Rustam dengan utangan setiap tahun, Soeharto membangun Indonesia. Hasilnya, kata dia, selama 32 tahun tentu cukup banyak. Orang miskin berkurang dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat, dari 50 menjadi sekitar $1.000 AS per tahun, 1998. Kalau mau jujur bernarasi, melonjaknya utang Indonesia dalam rupiah, terjadi menjelang akhir pemerintahan Soeharto, yakni tahun 1998 setelah terjadi krisis moneter. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp2.500 menjadi sekitar Rp15.000 per $1 AS, anjlok 600%, kata dia. Rustam menekankan, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi sebenarnya hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan plus bunga dalam dolar AS. Yang tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena nilai tukar yang merosot. Tapi sejak Habibie sampai dengan Jokowi, 2019, menurut Rustam, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Selama 1998-2019 PDB per kapita meningkat 4 kali lipat, dari 1.000 jadi $4.000 AS. Meski secara persentase lebih rendah dari masa Soeharto, secara absolut naiknya jauh lebih besar. Mencapai $3.000 AS. Katanya penambahan utang LN masa Jokowi sangat besar. Tapi juga pembangunan infrastruktur masa Jokowi mungkin lebih banyak dibanding masa Soeharto 32 tahun. Misalnya panjang jalan tol dan relka, pembangunan bandara dan pelabuhan baru, pembangunan listrik pedesaan dan lain-lain, katanya.